Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Yuk guys, selamat datang di channel saya tentunya. Di episode kali ini saya bikin konten terbaru gitu ya, individual training yang bakal mengulas tuntas tentang metode saya latihan gitu ya. Karena aku sendiri kan mapul kan seminggu sekali, kayaknya kayak kurang gitu ya buat performa, makanya aku coba tambahin latihan individual training gitu ya. Terutama kalau saya melakukan individual training itu dimulai dari stretching, dynamic stretching, terus masuk ke inti latihan gitu ya, dari mulai kecepatan, mengasah pengembangan otot-otot yang terutama di bagian kaki, paha ya dan sekitarnya, terus ditutup dengan ball filling, mulai dari dribbling gitu ya dengan bola sampai ke finishing. So ini adalah konten terbaru. Sebetulnya nggak baru-baru amat gitu ya, karena aku bikin individual training itu kan di video playtest gitu ya. Cuma saya bakal bikin terpisah lah ya, memakai sepatu-sepatu yang pernah aku unboxing, aku review, aku playtest gitu ya. Karena kayaknya sih kayak jarang banget aku pakai gitu ya sepatu-sepatu ini, makanya aku putuskan untuk bikin konten khusus gitu ya, di individual training. Ya mungkin di akhir video saya bakal jelaskan gitu ya, setelah pemakaian berapa, dengan intensitas yang seperti apa gitu ya, saya bakal ulas tuntas gitu ya di akhir video tentunya. So enjoy my new content.
Oke guys, itu tadi ya individual training dari sesi apa namanya stretching, dynamic stretching, masuk ke inti latihan, sampai terakhir ke finishing ya, shooting finishing. Dan saya bakal ulas tuntas gitu ya pemakaian sepatu yang keluarannya itu tahun 2019, tepatnya itu sekitar bulan Agustusan lah ini ya beli ya. Dan waktu itu di tahun 2019 seri Academy ini harganya sudah 900, cuma aku dapat di harga ya sekitar 800-an lah ya. Ya hampir 1 jutaan sih sepatu ini retailnya waktu itu. Dan ya sepatu ini umurnya tuh 5 tahun semenjak rilis tahun 2019, dan saya simpen sepatu ini tuh hampir ya kalau dari hitung dari 2019 itu ya 4 tahun lah ya, 4 tahun lebih ya. Dan di tahun 2019 saya pakai sepatu ini cuma 6 kali, saya ingatku 6 kali. Dan tahun 2020 kena COVID, 2021 masih COVID, 2020 new normal, 2023 normal, 2024 sudah ya ini normal kan. Oke, sepatu ini tuh full bahan sintetik ya, dengan ya teknologi sintetik gitu ya. Dan untuk komen durability ya penyimpanan hampir 4-5 tahun, dipakai 6 kali, terus sekali setelah disimpan hampir 5 tahun. Sepatu ini dengan kondisi seperti ini gitu ya, nggak awet, rusak ya, crack di mana-mana ya. Terus apakah worth it gitu ya sepatu ini? Ya menurutku kalau dibeli dengan kondisi seperti itu baru, terus dipakai dengan intensitas tinggi, terus pemakaian paling mungkin ini kalau dengan intensitas tinggi 6 bulan sudah rusak gitu ya, ya worth it menurutku ya. Karena sepatunya sendiri itu kalau bisa dibilang ya ringan, lockdownnya juga bagus, dan sopletnya sudah terpisah seperti ini, dimana teknologi seperti di tahun itu udah wah gitu ya. Outsole terpisah seperti ini, agresif juga, cocok untuk winger. Tapi menurutku sepatu ini ya nggak layak untuk disimpan dengan jangka yang panjang menurutku ya. Dan kalau kalian mau beli gitu ya kondisi bekas seperti ini gitu ya, menurutku nggak worth it untuk dibeli. Mending budget kalian diperuntukkan untuk dibeli produk baru ya, atau produk-produk baru lah, terutama bahan-bahan leather. Dan menurutku sendiri bahan leather nggak bakalan bisa mengalahkan bahan sintetik dengan teknologi apapun, mau knit, mau harganya sintetik dengan harga 3-4 juta, tapi menurutku tetap nggak bakalan bisa mengalahkan sepatu berbahan leather gitu ya. Meskipun itu calf gitu ya, kulit sapi, maupun kulit kanguru ya, atau kalea gitu ya. Dan sekarang banyak produk lokal yang ya, terutama Ortus X gitu ya, yang produksi sepatu berbahan kalea seperti Vision dan LT Buron gitu ya, setauku ya, atau Fortis Savek dengan bahan leather. Dan menurutku itu pilihan yang tepat, karena di pasaran brand lokal itu nggak terlalu banyak gitu ya yang mengerjakan sepatu berbahan leather ya, yang dikerjakan secara rapi, kualitasnya itu pabrik gitu ya, nggak terlalu banyak. Dan menurutku itu pilihan yang tepat sih. Dan aku paling suka kalau lokal ya Ortus dengan bahan leather seperti itu, karena ya kalau disimpan jangka panjang pun nggak ada masalah, karena bahannya itu leather, dijamin awet, dijamin kuat gitu ya. Ya khas sepatu Nike dengan teknologi speed gitu ya, Mercurial gitu ya, ini oke, tapi tidak untuk durability. Meskipun ya karena aku lihat beberapa penjual produk second gitu ya Mercurial, tapi banyak yang jual masih, menurutku kembali ke pilihan ya. Harganya juga mahal gitu ya, 600-700. Menurutku pribadi sih lebih baik beli produk lokal tapi baru gitu ya, yang harganya 600-700, macam Catalyst Vision mungkin ya, yang menurutku cukup oke selama ini. Ringan dapat gitu ya, durability juga oke. Itu sih menurutku. Tapi kembali lagi ke pilihan sih ya. Kalau aku pribadi lebih suka bahan leather ya, karena aku sendiri suka bahan leather ya, terutama ya di era tahun 2000-an itu saya sekolah sepak bola itu pakai Adidas leather gitu ya, Copa leather gitu ya.
Dan menurutku pilihan yang tepat itu ya leather, sepatu berbahan kulit itu menurutku the best menurutku ya. Apalagi kalau kalian pemain yang pro gitu ya, pemain yang menjurus ke pro, latihannya tinggi, intensitas tinggi, menurutku pilihan yang tepat ya sepatu leather. Kalau sepatu berbahan sintetik ya oke gitu ya, dibuat apa perform gitu ya, buat game atau kompetisi oke, tapi untuk latihan saya sarankan kalian beli sepatu leather gitu ya, atau bahan kulit. Ya mungkin itu saja ya video kali ini, video individual training yang ya bakal berlanjut di next episode. Mungkin next saya bakal coba sepatu lama saya gitu ya. Ini udah rusak, udah nggak layak dipakai, tinggal disimpan aja, dibuat pajangan gitu ya, karena ya pernah punya sepatu dengan tipe yang seperti ini gitu ya. Oke, jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao.